warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Hadimul Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yakni Al-Ustadz Wiyatman Permana SPD. Mudah-mudahan beliau tetap dalam ampunan, perlindungan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni seluruh dosa-dosanya dan dikabul seluruh hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk bermuhadharah tentang hadis ke-23 dalam kitab Fadilah Amal. Mari disimak. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa sesuatu yang lebih utama selain membawa apa yang keluar darinya, yakni Al-Quran. Hadis riwayat. Berdasarkan beberapa riwayat jelas bahwa tidak ada yang dapat mendekatkan kita kepada Allah kecuali dengan Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan aku melihat Allah dalam impianku dan aku bertanya kepadanya, apa yang terbaik untuk mendekatkan diri kepadamu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, Ahmad, kalamku yakni Al-Quran. Aku bertanya, membaca dengan memahaminya atau tanpa memahaminya? Allah berfirman, paham atau tidak, keduanya akan mendekatkan kepadaku. Jelaslah bahwa cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan Al-Quran. Diterangkan dalam tafsir Syekh Baqiyatus Salah Hujatul Kalaf Syekh Abdul Aziz Dahlawi, yang kesimpulan dari penafsirannya adalah bahwa suluk kepada Allah untuk mencapai derajat ihsan kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya adalah dengan 3 cara. 1. Tasawur dalam syariat lebih dikenal dengan istilah tafakur dan tadabur, dan dalam istilah tasawuf dengan dikenal dengan muraqabah. 2. Zikir lisan. 3. Tilawah Al-Quran. Cara yang pertama sebenarnya adalah zikir kolbi, zikir dengan hati. Pada dasarnya, zikir hanya dilakukan dengan 2 cara. Pertama, zikir secara umum, baik dengan hati atau dengan lisan. Kedua, zikir dengan tilawat Al-Quran, dengan menyebut salah satu nama Allah berulang-ulang. Maka tujuan zikir akan didapatkan, yakni memperoleh mudrikah, bertawajuh kepadanya, dan menimbulkan perasaan bahwa yang diingat itu ada di depan kita. Jika terus berlangsung seperti itu, maka itu ma'iyat, kebersamaan dengan Allah, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis, la yazulu abdi yatafarruqu billahi wa fi hatta ahbatuhu faqutus sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa yassuruhu alladhi yabsuru bihi wa yadahu lati yadsubiha, yang artinya, hambaku selalu mendekatiku dengan amal nawafil sunat sehingga aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarnya yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangannya yang ia memegang dengannya, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Apabila seseorang hamba memperbanyak ibadah, Allah akan dekat kepadanya dan akan menjadi penjaganya. Mata, telinga, dan lainnya akan mengikuti keinginan Allah. Dalam riwayat itu dikatakan, memperbanyak sholat nafil adalah karena fardu itu sudah ditetapkan jumlahnya. Tidak boleh dilebihkan, sehingga sangat penting bagi kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah di dalam ibadah kita.
sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Namun cara bertakarub seperti ini hanya digunakan untuk mendekati zat Allah yang kita cintai. Kita tidak mungkin dapat mendekati manusia hanya dengan seiring menyebut namanya. Karena untuk bertakarub seperti ini harus ada dua hal. Satu, yang diingat harus mengetahui zikir setiap orang yang mengingatnya, baik secara lisan ataupun di dalam hati, walaupun dalam waktu dan bahasa yang berbeda. Dua, dia harus mampu bertazali, manifestasi dan memenuhi keinginan orang yang mengingatnya, yang bisa disebut dengan dunu, kedekatan, dan ditadali, pendekatan, atau dikenal dengan istilah nuzul, turun, dan qurub, kedekatan. Kedua sifat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga cara takarub di atasannya mungkin untuk mendekatkan diri kepada zat Allah, disebutkan di dalam hadis qudsi. Man taqarraba ila shibra taqarrabtu ilaihi biqra'an. Barang siapa mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Ini sekadar perumpamaan, sebab sesungguhnya Allah Maha Suci dari berjalan dan berlari, dan keinginan serta usaha Allah lebih tawajuh dan lebih dekat daripada usaha dan keinginan seseorang yang mengingat dan mencarinya. Mereka memang pantas mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sifat Rabb yang maha mulia adalah selama orang yang mengingatnya itu harus berzikir, maka tawazuh dan kedekatan Allah padanya pun terus menerus. Kalamullah adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ayat pun yang tidak bertujuan untuk mengingat Allah. Hal itu menegaskan bahwa Al-Quran memiliki sifat-sifat zikir sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dan satu kelebihan khusus lainnya yang ada pada Al-Quran yang dapat mendekatkan kita kepada Allah adalah bahwa setiap ucapan jelas akan mendekatkan kita kepada Allah. Membaca syari orang fisik dan durjana, maka akan mengakibatkan pengaruh buruk baginya. Dan orang yang membaca syair orang-orang yang bertakwa akan menyebabkan ia juga bertakwa. Dengan alasan inilah maka dikatakan bahwa yang mempelajari ilmu logika dan filsafat akan meningkatkan bahwa banyak mempelajari ilmu logika dan filsafat akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, sedangkan banyak mengkaji hadis yang menimbulkan sifat tawadu. Oleh sebab itu, walaupun dari segi bahasa Perisa atau Inggris itu sama-sama bahasa, tetapi karena perbedaan pada pengarangnya dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pembacanya. Singkatnya, setiap bacaan akan mempengaruhi pembacanya. Demikian pula dengan terus-menerus membaca Al-Quran tentu akan menimbulkan pengaruh khusus dari pencipta kepada pembacanya. Telah menjadi kaidah bagi setiap pengarang bahwa jika ada orang yang betul-betul memperhatikan tulisannya, berarti ia memperhatikan dan mencintai pengarang itu, sehingga pengarang itu pun akan memperhatikannya. Demikian pula orang yang senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan lebih mendekatinya. Semoga Allah yang Maha Mulia menganugerahkan taufiknya kepada kita. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya insan yang dhaif. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.